Salam jumpa adik-adik kelas 8. Kita belajar matematika lagi tentang lingkaran bagian kedua, yaitu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat, ingat titik sudutnya pada pusat lingkaran. Kalau sudut keliling, titik sudutnya pada lingkaran atau pada keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar apa hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kalau di sini ada AMB, itu sudut pusat, ACB, CAM, dan CBM itu sudut keliling. Kita akan bicarakan sekarang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Perhatikan gambar yang ada di layar adik-adik. Ada sudut pusat AMB 45 derajat. Kemudian kita tahu MA dan MD itu adalah jari-jari, jadi panjangnya pasti sama, sehingga segitiga AMD itu adalah segitiga sama kaki. Di sini sudut AMD ditambah sudut MDA ditambah sudut MAD itu 180 derajat karena sudut satu segitiga. Ya, besar sudut satu segitiga. Kemudian kita tahu sudut AMD itu berapa? Karena AMB 45 berarti AMD 135 derajat. Dan seperti kakak bilang tadi, karena ini segitiga sama kaki, maka sudut MDA dan MAD itu sama, dapat ditulis menjadi dua sudut MDA. 135 ditambah dua sudut MDA sama dengan 180. Jadi dua sudut MDA 180 derajat dikurangi 135 derajat. Dua sudut MDA itu adalah 45 derajat, sehingga sudut MDA besarnya 22,5 derajat. Kita perhatikan kembali bahwa sudut MDA itu 22,5 derajat. Sudut AMB itu adalah 45 derajat. Jadi sudut AMB sama dengan 2 kali sudut MDA. Atau sudut MDA sama dengan setengah kali sudut AMB. Nah, kita tahu sudut AMB itu adalah sudut pusat dan sudut MDA adalah sudut keliling yang sama-sama menghadap busur AB. Jadi jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat tersebut sama dengan 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling tersebut sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, itulah adik-adik hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang nanti banyak kita pakai untuk perhitungan-perhitungan pada sudut-sudut yang berada di dalam lingkaran. Baik yang berhubungan dengan sudut pusat dan sudut keliling itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan sudut-sudut pada segi 4 tali busur yang akan kita pelajari nanti. Sekarang kakak berikan contoh hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Adik-adik silahkan perhatikan di layar contoh berikut. Jika sudut ABC itu 45 derajat, tentukan besar sudut ADC, AOC, dan AEC. Untuk menjawab ini, yang pertama sudut ADC dengan ABC itu sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama, busur AC, sehingga besarnya sama 45 derajat. Sudut AOC adalah sudut pusat yang sama-sama menghadap AC, busur AC, dengan sudut ABC, jadi besarnya 2 kali sudut ABC, yaitu 90 derajat. Sedangkan sudut AEC itu sendiri adalah sudut keliling menghadap busur besar AC. Sudut pusatnya adalah sudut AOC yang besar. Kalau sudut AOC yang kecil itu 90 derajat besarnya,
Berarti sudut AOC yang besar itu adalah 360 dikurangi 90 derajat sama dengan 270 derajat. Sehingga sudut AIC kita hitung sama dengan setengah dikalikan dengan 360 derajat kurang 90 derajat. Setengah kali 270 derajat sama dengan 135 derajat. Kita lanjutkan sekarang bicara segi empat tali busur. Pada segi empat tali busur ini kita akan menentukan hubungan dua sudut yang tidak bersisian atau istilah lainnya berhadapan pada segi empat tali busur. Di sini ada segi empat tali busur PQRS. Kemudian kita tarik garis dari S ke pusat lingkaran O juga dari Q, sehingga terbentuk sudut QOS, sudut 1 dan 2. Sudut QPS itu setengah dari QOS 2 dan sudut QRS setengah dari sudut QOS 1. Kalau kita jumlahkan, sudut QPS tambah sudut QRS sama dengan setengah dari sudut QOS 1 tambah sudut QOS 2. Atau sama dengan setengah kali 360 derajat, jadi sudut satu lingkaran sama dengan 180 derajat. Nah, apa ini sudut QPS dan QRS? Ini adalah sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur. Jadi jumlah besar sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur sama dengan 180 derajat. Nah, itu adik-adik untuk diingat. Sebagai contoh pada season ini, contoh yang kedua, kakak berikan ada segi empat tali busur di layar, perhatikan di sana. Hitunglah nilai X dan besar sudut EFG. Kalau menghitung nilai X berarti ya, di sana ada 70 derajat, ada 10x. 70 derajat tambah 10x itu 180 derajat. Sehingga 10x itu 110, X didapatkan 11 derajat. Sudut EFG itu kan sama saja dengan 180 dikurangi 6x. Sama dengan 180 dikurangi 66 berarti 114 derajat. Demikian adik-adik pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat belajar.